Ismu gue kesel deh. Kesel. Kenapa? Lu seru gak sih tadi di kereta? Yang di belakang kita bukan? Kan seru juga. Yang sial-sial itu. Iya. Yang ngeliatin kita dari bawah sampai atas. Gue gak suka digituin, cuma maksudnya dia tuh kayak bener-bener ngeliatin banget gitu, gak mau gue risih. Apalagi tadi dia sempet maju-maju juga kan. Iya anjir. Padahal kereta gak begitu rame ya? Padahal tadi kita gak pakai celana pendek loh. Lagi pakai rok panjang. Iya. Berbalik ya celana pendek ini. Iya. Itu tuh masuk pelecehan gak sih? Iya. Oke guys, kalian pernah gak sih ngerasain kayak kita tadi di angkutan umum, di tempat umum, di bus, di kereta? Kalau kalian pernah, kalian bisa cerita atau kalian bisa komen di bawah ya guys. Jadi guys, pelecehan seksual itu segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan dan ngebuat orang tuh jadi kayak ngerasa gak nyaman, terhina, dilecehkan, atau terintimidasi. Ini tuh bisa terjadi dalam berbagai situasi, di tempat kerja, sekolah, lingkungan sosial, dalam keluarga juga bisa, dan dapat dilakukan secara fisik, verbal, maupun non-verbal. Nah, lo tau gak ya bentuk-bentuk pelecehan seksual tuh apa aja? Gue tahu sih, kita sebutin bareng-bareng aja gak sih? Oke, yang pertama itu ada fisik. Menyentuh tubuh tanpa izin, meraba, mencium, atau tindakan lain yang melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan. 2, itu ada verbal. Verbal itu komentar berbau seksual, lelucon cabul, rayuan tidak pantas, atau pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual seseorang. Dan yang ketiga ada non-verbal, isyarat tubuh yang menjurus seksual, memperlihatkan materi pornografi atau menatap dengan cara yang membuat tidak nyaman, kayak kita tadi. Iya, itu kita tadi kayak gitu. Terus yang keempat juga ada digital atau online, mengirim pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan, termasuk melalui media sosial, email, atau aplikasi perpesanan. Bener guys. Guys, pelecehan seksual itu juga bisa terjadi karena kombinasi berbagai faktor yang bersifat individu. Sosial, struktural. Nah, berikut penjelasan beberapa penyebab utamanya. Coba ya. Yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku merasa memiliki kekuasaan atau otoritas atas korban, misalnya kayak atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid. Gitu. Terus, kekuasaan ini sering digunakan untuk menekan korban agar tidak berani melawan atau melaporkan. Yang kedua, itu ada norma sosial patriarkal, budaya yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior dapat mendorong perilaku dominasi seksual. Terus juga nih ya, di banyak masyarakat, perempuan tuh sering banget disalahin atas pelecehan yang mereka alami. Jadi kayak pelaku tuh ngerasa aman dari konsekuensi. Dan yang ketiga, itu kurangnya edukasi seksual dan etika. Minimnya pemahaman tentang batasan tubuh, persetujuan, konsen, dan penghormatan terhadap sesama dapat menyebabkan perilaku pelecehan, guys. Edukasi buruk membuat individu tidak menyadari bahwa perilakunya adalah bentuk kekerasan. Keempat, itu ada rendahnya penegakan hukum. Jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau jika korban kesulitan melaporkan, ini memberi sinyal bahwa pelecehan bisa ditoleransi. Terus banyak korban juga nggak ngelapor karena takut stigma, dipersalahkan, atau tidak dipercaya. Dan yang kelima itu ada objektifikasi seksual dan media. Media sering menggambarkan tubuh perempuan dan juga laki-laki sebagai objek seksual yang memperkuat persepsi bahwa tubuh orang lain boleh diakses sesuka hati. 6. Faktor pribadi pelaku. Beberapa pelaku tuh memiliki gangguan kepribadian, trauma masa lalu, atau pola pikir menyimpang tentang seksualitas dan kekuasaan. Rasa impunitas atau keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan berakibat serius juga bisa mendorong pelecehan, guys.
Dan yang ketujuh, itu ada lingkungan yang mendukung kekerasan. Lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas yang nggak memiliki kebijakan anti pelecehan atau menormalisasi candaan seksual dapat menciptakan ruang yang tidak aman. Terus ya guys, kita di sini juga mau ngasih tahu kalian dampak-dampak dari pelecehan seksual. Itu ada psikologi ya, psikologis itu trauma, stres, depresi, gangguan kecemasan. Terus juga di sosial, itu menarik diri dari lingkungan, merasa nggak aman, gangguan dalam hubungan sosial. Terus profesional atau akademik, menurunnya produktivitas, kehilangan pekerjaan, atau prestasi akademik guys. Jadi dampaknya tuh bener-bener banyak banget. Nah, kalian mau tahu nggak nih penanganan dan pencegahannya? Bagi korban, itu harus tegas menolak dan menyatakan ketidaknyamanan. Simpan bukti jika ada, seperti pesan atau rekaman. Laporkan ke pihak berwenang, HRD, guru, polisi, lembaga perlindungan. Cari dukungan teman, keluarga, atau konselor. Terus juga pencegahan secara umum, edukasi sejak dini tentang batasan tubuh dan persetujuan, budaya organisasi atau sekolah yang aman dan responsif terhadap aduan, dan kampanye kesadaran publik tentang pelecehan seksual. Yang pertama, pahami dan tegaskan batas pribadi. Kenali batas kenyamananmu secara fisik dan verbal. Berani mengatakan tidak atau jangan sentuh saya secara tegas jika merasa tidak nyaman. Yang kedua, itu waspadai situasi dan lingkungan. Guys, kalian harus hati-hati dan hindari tempat sepi atau gelap kalau kalian lagi sendirian. Perhatiin gelagat mencurigakan orang di sekitar kamu, terutama kalau mereka tuh kayak terlalu dekat atau memberi komentar yang gak pantas. Itu harus kalian hati-hati. Dan yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang tegas. Tatap mata lawan bicara saat mengatakan tidak. Jaga postur tubuh yang percaya diri dan hindari sikap terlalu pasif. Yang keempat, siapkan alat pertahanan diri. Kalian bisa nih guys bawa semprotan merica, peluit, atau alarm mini. Terus juga aktifin fitur darurat di ponsel kalian, kayak tombol panik atau share location dengan teman atau keluarga. Dan yang kelima, jangan takut mencari bantuan guys. Jika merasa terancam, segera cari keramaian atau hubungi orang terdekat dan laporkan perilaku mencurigakan ke pihak keamanan atau atasan jika berada di kantor atau sekolah. Keenam, edukasi diri dan orang di sekitar. Pelajari tentang hak-hak kamu dan hukum perlindungan terhadap kekerasan seksual di negara kamu. Terus juga ikuti pelatihan atau seminar tentang self-defense dan pencegahan pelecehan. Dan yang ketujuh, bangun lingkungan yang aman. Dukung teman atau rekan yang menjadi korban agar tidak merasa sendirian. Jika menyaksikan pelecehan, jangan diam. Intervensi dengan aman, dokumentasikan atau bantu korban melapor. Oke guys, jadi di sini tuh kita tuh ngasih tips kayak gini, itu bisa kalian ikutin kalau kalian emang ngerasa Kalian tuh dilecehin guys. ya, karena di sini aku juga sebagai perempuan, aku juga ngerti kalau dilecehin itu nggak gampang buat kalian ngelapor ya, nggak gampang benar. buat ngungkapin kalau kalian tuh dilecehin, karena untuk beberapa perempuan tuh ngerasa kalau mereka takut diintimidasi. Iya, karena itu bisa bikin trauma juga guys. Iya, dan dampaknya juga berpengaruh banget buat di kehidupan kedepannya juga. Benar. Oke guys, tetap jaga diri kalian dimanapun kalian berada, kapanpun itu. Dan jangan pernah takut juga buat ngelapor ke pihak berwajib atau berteriak buat ngelindungin diri kalian. Jangan pernah takut, karena kalian berharga. Bye-bye!